Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah demit-demit ya pada nonton kita. Di ujung sana kuntilanak. Ada kuntilanak. Tuh di sana tuh ada tuh. Di balik pohon bambu ini ada pocong. Dia lagi senyum aja. Dia bilang, lanjutkan Bunda Dewi, bilangnya begitu pemirsa. Orang-orang di sekitarnya mengenal sebagai Curug Parigi. Letaknya di aliran Sungai Cilengsi yang cukup angker karena pernah memakan korban sejumlah orang. Jika ditelusuri melalui mata batin, suasana di sekitar curug memang membuat merinding. Banyak sosok gaib yang kadang mewujud tiba-tiba. Dan pada malam Jumat Kliwon pekan lalu, tim Ganjil Misteri ditemani dukun wanita yang waskita. Lalu, apa saja yang terjadi? Berikut ini penelusuran bersama Bunda Dewi Ciptarasa. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam mulai pekat meski masih jauh dari tengah malam. Suasana agak berbeda karena ada hawa metafisika yang kuat. Benar, malam itu adalah malam Jumat Kliwon yang wingit, sehingga angin yang dihembuskan dari kegelapan terasa berbeda. Dalam situasi seperti itu, Bunda Dewi Ciptarasa yang dikenal sebagai dukun wanita memandu tim Ganjil Misteri melakukan ritual serta penelusuran ke Curug Parigi. Assalamualaikum, selamat malam Ganjil Misteri. Kembali lagi bertemu dengan Bunda Dewi Ciptarasa. Dan saat ini Bunda berada di daerah Bekasi, Sungai Cilengsi pemirsa, yang dinamakan adalah Curug, ya, Curug dari aliran Sungai Cilengsi. Tapi sebelum kita ke bawah melakukan ritual, saya tadi dikasih dupa ini sama Mbah Gimbal karena ada sesuatu yang misteri di daerah sini, jadi harus permisi dulu, harus sowan, harus bakar dupa dulu. Istilahnya kita permisi lah, kita sowan dengan makhluk yang ada di sini. Banyak sekali ya pemirsa, karena di sini adalah alam lepas, jadi makhluknya bergentayangan pemirsa. Langkah dalam kelam membuat Bunda Dewi Ciptarasa berhati-hati, apalagi di kawasan Curug Parigi yang teraba mata batinnya banyak anasir negatif yang bisa menjebak siapa saja masuk ke jurang mistik. Di gugusan pohon bambu misalnya, Bunda Dewi melihat ada sekumpulan kuntilanak yang siap menyesatkan. Mistiknya lebih banyak negatif ya pemirsa, tapi nanti kita akan membuka tabir daripada Sungai Cilengsi ini yang ada aliran curug seperti itu. Ini yang kalau saya lihat ya banyak kuntilanak ya, banyak kuntilanak pada lihat-lihat itu
di pohon bambu. Dari awal sana kita udah diikutin ya. Di sini ini hutan bambu yang berada di pinggir Sungai Cilengsi. Ini tempatnya karena ini adalah alam lepas dan memang tempatnya dia. Tuh di sana tuh ada tuh. Di balik pohon bambu ini ada pocong. Dia lagi senyum aja. Dia bilang, lanjutkan Bunda Dewi, bilangnya begitu pemirsa. Segerombolan siluman juga terdeteksi dengan jelas oleh Bunda Dewi yang malam itu harus melakukan ritual kecil sebelum memulai penelusuran lebih dalam. Di sebuah titik saat langkah terhenti, Bunda Dewi mewanti-wanti untuk berhati-hati. Sebab ia melihat ada gerbang gaib yang dijaga banyak siluman. Dilarang berenang pemirsa. Iya, dilarang berenang karena di 4 tahun yang lalu sering makan korban ya di sini ya, jujur aja. Hampir seminggu sekali ada korban. Memang di sini banyak siluman, ada siluman ular ya di bawah. Ya, mari pemirsa kita ikuti. Pemirsa, ganjil misteri, di sini aroma ular sudah terasa ya. Aroma ularnya sudah terasa. Di situ ritualnya di sana di ujung. Ini adalah curug yang berada dari aliran Sungai Cilengsi ya. Kalau saya lihat di sini adalah gerbang siluman ya. Pesan dari Mbah Gimbal di sana, saya harus menyimpan ini dulu ya di bawah sini. Curug Parigi memang mengalirkan misteri, tapi benarkah ada lorong di bawah curug yang menjadi tempat persembunyian buaya buntung? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendekati aliran Sungai Cilengsi, situasi malam semakin kelam, gelap dan pekat. Suara air yang bergemericik menjadi bingkai suasana mistik. Dewi Ciptarasa yang dikenal sebagai dukun wanita berusaha tenang meski dalam hati merapal banyak mantra pengusir an-nasir gaib yang beraroma negatif. Ia harus melakukan ritual meminta izin sesuai permintaan Mbah Gimbal sebelum masuk kawasan Curug Parigi yang penuh misteri. Pemirsa, ini kalau yang saya lihat ya, di sini ini adalah gerbang siluman ya. Tidak boleh mandi di area ini karena di balik ini ada sesuatu yang bersembunyi. Sangat mistis sekali pemirsa. Ini berada di Sungai Cilengsi, tapi dinamakan sebuah curug. Ya, ritual di sana di dekat bendera ya. Di sini gelap gulita pemirsa. Pemirsa, area ini adalah aliran dari Sungai Cilengsi yang di sini banyak energi positif dan negatif ya. Pemirsa, di sini ada ular yang selalu keluar ya, ular di
di sini ular siluman, ular liar pun ada ya pemirsa. Kemudian di sini ada buaya tapi itu baik. Pernah ada seketika perahu ya, zaman dulu itu ada perahu getek. Kemudian perahu itu tidak ada pemirsa. Tiba-tiba ada satu ekor buaya putih yang melintas, dia membawa orang untuk nyebrang gitu pemirsa. Jadi di sini terkenal ada buaya yang baik di daerah sini, area atas ya. Kalau di sini dia ada di Ronggos. Ada di Ronggos tapi buaya buntung ya pemirsa. Di sini ada buaya buntung yang dulu sebelum 4 tahun yang lalu ya, tapi sekarang sudah aman pemirsa. Sekarang yang penting kita berhati-hati untuk berada di sini. 4 tahun yang lalu banyak korban seminggu sekali pemirsa, 2 pria ya. Maunya muda, yang usia di bawah 30 tahun pemirsa. Dalam seketika di antara gelap yang seperti menyembunyikan segala yang mistik, Dewi Ciptarasa melihat ada buaya buntung, siluman yang menjadi penghuni utama Curug Parigi ini termasuk yang paling misterius. Kehadiran buaya buntung adalah pertanda tidak baik karena sifatnya berlawanan dengan buaya putih yang senang menolong mereka yang tenggelam. Pemirsa, saya mau melakukan meditasi ya. Saya mau bersinergi dengan alam sekitar ini agar para wisata yang datang ke curug ini selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada seluruh yang ada di alam sini, aliran Sungai Cilengsi, saya minta izin untuk melakukan ritual doa untuk ke seluruh keselamatan alam semesta. Penghuni-penghuni yang ada di sini minta supaya memberikan keselamatan kepada anak cucunya yang datang ke sini. Saya mohon izin untuk saya minta yang ada di sini ya semua, kita bacakan Al-Fatihah ya untuk alam ini. Kita bacakan Al-Fatihah untuk penunggu-penunggu yang ada di sini ya. Di sini banyak ular-ular kecil ya pemirsa. Banyak ular-ular kecil yang ada di sini. Semua dia pada ngikut, pada nonton, pada menghirup dupa yang saya berikan ini ya pemirsa. Di sana ada sepasang buaya juga ya, tapi buaya buntung pemirsa. Buaya buntung, buaya putih yang suka menolong orang, dia ada di atas. Ada di atas sana, di atas curug ya, di Sungai Cilengsi. Saya mengira datang ke sini akan ada mau penampakan, tapi sepertinya yang ada di sini tidak akan menampakkan karena dia berterima kasih sudah diberikan dupa ya, wewangian yang diberikan. Dedemit-dedemit ya pada nonton kita di ujung sana. Kuntilanak, ada kuntilanak. Di antara penelusuran yang dipenuhi situasi misteri, Bunda Dewi Ciptarasa merasa ada tarikan gaib yang menyerangnya. Yang ia rasakan bukan kekuatan biasa, karena tarikan gaib itu mengajaknya untuk melompati bebatuan menuju seberang sungai. Di sana, lewat kepekaan batinnya, ia meraba
ada misteri yang lain. Tapi beruntunglah kesadaran segera kembali sehingga dukun wanita ini tidak benar-benar mengayunkan langkahnya ke seberang sungai. Pemirsa, sebetulnya Bunda Dewi ingin menuju ke sana supaya kita lebih jelas melihat sesuatu yang tersembunyi ya. Tapi sepertinya jalur ini ekstrim pemirsa. Jadi sepertinya kita tidak bisa ke sana ya. Kita pun harus menjaga keselamatan kita dan tidak boleh gegabah. Di situ ada lembu pemirsa. Lembu penunggu sungai. Mendekati tengah malam, suasana mistik semakin pekat. Bunda Dewi bahkan merasakan ada tarikan kuat untuk ke sebuah wilayah yang lebih misterius. Tapi benarkah Curug Parigi pernah meminta banyak tumbal manusia? Untuk memberi dukungan kepada Silet, mulai dari Instagram, Facebook, RCTI Plus, dan juga web. Sebagai contoh untuk memberikan suara lewat Instagram, pertama, follow Instagram @Indonesian TV Awards. Pilih postingan kategori untuk vote, yakni program non-prime time non-drama terpopuler. Kemudian like postingan tersebut. Dan vote dengan cara komen di postingan kategori program non-prime time non-drama terpopuler dengan format #vote ITA 2020 spasi kode D5. Ya, kode D5. Oke pemirsa, jangan lupa dukung juga Silet di ajang Indonesian TV Awards. Caranya kalian bisa like di Instagram page-nya, melalui Facebook atau juga melalui aplikasi RCTI Plus. Dicek sekarang ya, vote Silet. Malam terus bergerak, sementara gelap seperti sulit disibak. Hanya lampu kamera yang menerangi penelusuran yang dipandu dukun wanita Dewi Ciptarasa. Banyak sekali makhluk halus yang berseliweran. Tapi sayangnya, menurut Dewi Ciptarasa, tidak ada yang ingin mewujud meski sedang berada di malam Jumat Kliwon. Banyak sekali makhluk-makhluk yang ada di sini pemirsa. Cuman sayangnya dia tidak mau nampak ya. Kalau kuntilanak ya dia rambutnya gimbal, panjang ya. Iya berdarah, seperti itu, ada sundel bolong. Kalau Bunda lihat di sini ya. Iya, suasananya memang seperti itu karena di sini dikelilingi dengan para dedemit, siluman, lembu, ya, dedemit-dedemit. Ya ada di sekitar sini ngumpul karena kita manggil dengan dupa. Curug Parigi yang misterius memang pernah memberi cerita seram bagi masyarakat di sekitarnya. Tapi bagi Bunda Dewi Ciptarasa, segala yang menyeramkan karena sering meminta tumbal kini sudah tidak ada lagi. Tapi jangan coba-coba berbuat tidak baik di sini jika tidak ingin mendapati malapetaka. Sebab banyak siluman yang siap membawanya ke dimensi lain, termasuk yang berbentuk lembu. Kalau dulu makan korban, tapi sekarang tidak. Dia mandi tahu-tahu tenggelam seperti itu. Kan di situ ada lembu yang nunggu, diumpetin. Jadi di sini makhluknya yang ngambil lembu. Dari mata batin Bunda sih seperti sosoknya hitam ya, hitam, dia bulat, tapi ada tanduknya seperti itu. Saat sudah benar-benar mendekati tengah malam, Dewi Ciptarasa merasa harus menyudahi penelusuran.
Malam Jumat Kliwon sudah dilewati dengan melakukan ritual penyusuran ke Curug Parigi yang angker. Karena keangkerannya, bahkan tidak pernah ada yang berani mendekatinya di malam hari. Apalagi malam Jumat Kliwon yang sangat pekat aroma metafisika. Selanjutnya kita lihat di ujung sana. Mari ikutin. Di sini suasananya gelap kalau malam pemirsa. Tidak ada orang yang berani datang ke sini kecuali di siang hari karena habis maghrib di sini sudah ditutup pemirsa. Kita cukup sampai di sini ya, tapi kita mau menutup. Aroma di sini nyengat sekali pemirsa. Ingat sekali, di sini ada ular, seorang putri, ya. Kalau ini saya lihat di sini putri berkepala manusia, badannya ular pemirsa di area ini. Malam Jumat Kliwon memang saatnya melakukan ritual mempertebal kepekaan batin. Dan tim Ganjil Misteri menemani Bunda Dewi Ciptarasa melakukan penelusuran mistik ke Curug Parigi yang dialiri Sungai Cilengsi. Pekat hawa mistiknya, tapi untunglah tidak terjadi yang tidak diinginkan. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.